Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai apa tadi ya? Penyajian utang obligasi dan investasi obligasi di neraca. Ini kan tadi yang ini udah kita bahas di part 1 ya. Yang ini juga udah. Kemudian yang ini. Jadi seperti yang kita ketahui kita hari ini kan membahas di minggu ke 10, 9 dan 10 ini pembahasannya mengenai obligasi, baik utang obligasi maupun investasi dalam obligasi. Nah, di sini ada dua kondisi kan ya. Antara utang obligasi dan investasi pada obligasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai utang obligasi sesuai dengan namanya, maka utang obligasi ini ditampilkan di dalam neraca atau dilaporkan dalam neracanya, disajikan dalam neracanya itu pada bagian pasifa, yaitu bagian di pasifa itu kan ada utang, ada modal ya. Nah, itu si utang obligasi itu di bagian utang, yang bagian utang jangka panjang, karena memang utang obligasi biasanya jatuh temponya itu panjang, itu lebih dari 1 tahun, biasanya 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun, dan seterusnya. Sedangkan investasi pada obligasi ini termasuk ke dalam aktiva atau di bagian aset, di mana asetnya itu ke dalam investasi jangka panjang, karena tadi dikatakan bahwa obligasi itu merupakan surat utang yang jangka panjang gitu. Jadi dua-duanya itu berada di jangka panjang. Cuma bedanya kalau yang utang obligasi itu di posisi pasifa, yang bagian utang jangka panjang, sedangkan investasi pada obligasi ini di bagian aktiva atau aset, bagian investasi jangka panjang. Itu untuk penyajian utang obligasi. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan metode amortisasi suku bunga efektif. Di sini ada dua kondisi, yaitu amortisasi diskon dan amortisasi premium. Di part sebelumnya sudah saya singgung bahwa ketika obligasi itu ada selisih antara ketika obligasi tersebut diterbitkan selain di nilai nominal, yaitu bisa di harga diskon atau harga premium, maka akan kita lakukan amortisasi nih. Nah, ini kita akan mencoba menghitung fokus ke amortisasinya ya. Jadi nanti kita menggunakan tabel terkait dengan amortisasi diskon maupun amortisasi premium. Nah, ini untuk menjelaskannya, kita langsung pakai contoh soal, yaitu ada di halaman 92 dan 93. Sampai dengan 94, sampai dengan 94. Kita langsung aja pakai Excel ya. Jadi di sini di halaman yang pertama, kondisi pertama adalah amortisasi diskon dengan metode suku bunga. Jadi ini kondisinya obligasi tersebut diterbitkan di nilai diskon, di harga diskon. Nah, kita lihat dulu soalnya di halaman 92 yang paling bawah. Diketahui bahwa dimisalkan ya ada satu obligasi yang diterbitkan dengan nilai nominal 200 juta rupiah. Kemudian bunga kontraknya adalah 2% atau bunga kuponnya 12%, bunga pasarnya adalah 13%. Sedangkan jangka waktu obligasinya 5 tahun. Nah, dari sini kita bisa ketahui ya, karena bunga kontrak lebih kecil dari bunga pasar, maka obligasi tersebut adalah obligasi yang diterbitkan pada harga diskon. Nah, tapi kita pengen lihat nih, kita pengen tahu gitu, berapa sih selisih atau nilai diskonnya itu berapa selisihnya gitu. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk menghitung amortisasi diskonnya. Berarti yang pertama kali kita cari adalah nilai kini atau present value dari obligasi yang 5 tahun ini. Nah, karena ini kita belum diketahui ya berapa harga beli atau berapa obligasi tersebut dibelinya, maka kita hitung dulu present value dari obligasi tersebut, nilai kini dari obligasinya. Nah, kalau untuk mencari nilai kini dari obligasi, berarti kita harus ketahui dulu nilai kini dari nominalnya. Oke. Nah, ini caranya sama dengan di minggu sebelumnya, yaitu menggunakan tabel. Kita ketahui ya bahwa di sini diketahui nggak ya? Oh ya, untuk bunganya itu dibayarkan per semester atau tahun 2 kali. Karena kalau per semester itu kan berarti 6 bulan sekali kan ya, sehingga bunganya ini akan dibayarkan 6 bulan sekali. Nah, berarti untuk mencari di tabel yang bunga pasarnya itu 0,13, ini kita bagi 2. Karena dia untuk setahun kan ya, sedangkan bunga itu dibayarkan 2 kali, sehingga untuk mencari tahu periodenya, berarti ini kita bagi 2. Jadi 0,065 atau 6,5%.
Sedangkan jangka waktunya adalah 5 tahun, kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena dalam satu tahun itu perusahaan akan membayar 2 kali pembayaran bunga, sehingga ada 10 kali periode pembayaran bunga. Oke, jadi bunga yang nanti kita akan cari di tabel adalah 6,5% dan periodenya itu adalah 10 kali pembayaran bunga. Nah, kemudian kita yang pertama cari nilai kini dari nilai nominalnya. Berarti kita hitung dulu. Kita lihat tabelnya ya. Kalau untuk yang mencari nilai nominal itu kita lihat di lampiran 1. Tadi 6,5% dengan periode 10. Berarti 0,53273. Berarti ini 0,53273. 0,53273. Oke, kemudian kita tinggal kalikan nih, yaitu 200 juta dikali dengan hasil pencarian di tabel. Oke, nilainya 106 juta. Kemudian kita hitung nilai kini dari bunganya. Bunga obligasi. Ini berarti kita cari di tabel 2. Di tabel 2 yang ini 6,5% dengan periodenya 10, berarti 7,18883. 7,18883. Oke, ini kita tinggal kalikan. Kita hitung dulu bunganya. Yang 12% ini berarti 200 juta dikali 12 dikali 6 per 12. 12 juta. Berarti kita tinggal kalikan 12 juta dikali dengan 7,1883. Sehingga nilai kini dari obligasi adalah, ini kita tambahkan 106 juta ditambah dengan 86 juta. Yaitu sama nggak ya? 192.812. Ya, ini karena angkanya keriting kita bulatkan saja ya, sesuai dengan yang ada di buku, menjadi 192.812.000. Ini pembulatan. Oke. Nah, berarti dari sini kita ketahui nih, diskonnya adalah, berarti diskonnya, untuk mencari diskon kita cari dulu kan nilai nominal. Nilai nominalnya itu adalah 200 juta. Terus nilai kininya, kini obligasi, obligasi adalah 192.812. Sehingga diskonnya, diskon atas utang obligasi, ini kita tinggal kurangkan 200 juta dikurang 192 juta. Sehingga diskonnya menjadi 7.188.000. Nah, yang 7.188.000 ini akan diamortisasi selama periode waktu 5 tahun. Cara mengamortisasinya kita lihat di tabel halaman 92. Di situ diketahui ya. Yang pertama itu periodenya. Periode pembayaran bunga. Kolom yang kedua adalah kolom A, bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayar. Kemudian selanjutnya adalah kolom B. Kolom B adalah beban bunga. Kemudian selanjutnya amortisasi diskon, nggak usah pakai nomor. Bunga yang dibayar, beban bunga, kemudian amortisasi diskon, kemudian kolom D adalah diskon yang belum diamortisasi
Dan yang terakhir adalah nilai tercatat obligasi. Oke. Oke. Jadi ini tabel yang ada di halaman 93. Nah, periode pembayaran bunga itu kan ini ya. Kita lihat di sini ada 10 kali periode pembayaran bunga. Berarti ini kita langsung tuliskan aja 1 sampai dengan 10. Oke. Ini kelebihan 1 sampai dengan 10. Kemudian baru kita hitung yang pertama bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar itu adalah yang kita hitung di atas ini. Beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan yaitu yang 12 juta. Yang ini yang 12% dikali dengan 200 juta dikali 6/12. Nah, ini sama semua nih. Ini kita bisa tarik aja sama semua. Oke. Ini bisa ya. Copy aja. Oke. 12 juta semua. Oke, kemudian untuk beban bunga, oh ya sebelumnya ini kita tambahin dulu ya, lupa. Jadi kan kita ketahui ya bahwa diskonnya itu diskon yang belum diamortisasi pada awalnya adalah yang 7 juta ini. 7.188.000. Kemudian nilai tercatat obligasinya adalah yang nilai kini atau present value obligasi. Oke. Kemudian baru kita hitung beban bunganya. Nah, kita kan tadi udah ketahui ya, bunga yang dibayar itu 12 juta semua. Kemudian yang kolom C, yang beban bunga ini, kita tinggal kalikan nih. Yang 6,5% mana tadi ya? 0,065 dikalikan dengan 192 juta atau nilai tercatat obligasinya. Sehingga beban bunganya adalah 12.532.780. Ini kalau di buku dilakukan pembulatan ya. Jadi ini kita nggak usah dibulatkan ya, tapi intinya kalau yang di buku itu dibulatkan karena untuk lebih mempermudah menghitung. Sehingga amortisasi diskonnya ini kita tinggal kurangkan, yaitu yang beban bunga kolom C dikurang dengan kolom B. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang diskon belum diamortisasi ini tinggal dikurangkan aja nih, yaitu yang sebelumnya, nilai sebelumnya dikurangi dengan yang kolom D. Oke. Ini angkanya pasti agak sedikit berbeda ya karena kita tidak bulatkan beban bunganya. Kemudian nilai tercatatnya adalah yaitu nilai nominal obligasi 200 juta dikurangi dengan yang amortisasi. Diskon yang belum teramortisasi. Atau sebenarnya bisa juga nih kita tambahkan yang 192 juta ditambah dengan amortisasi diskonnya. Maka nilainya akan sama. Pun juga sama ya untuk yang periode kedua, berarti periode kedua beban bunganya adalah tinggal dikalikan 6,5% dikali dengan nilai tercatatnya, yaitu nilai tercatat di periode pertama. Jangan yang awal ya, tapi yang periode sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya ini tinggal dikurangkan. Ini sama ya, berarti ini tinggal kita tarik garis. Oke, kemudian diskon yang belum teramortisasi sama juga cara menghitungnya. Ini kita tarik aja. Kemudian nilai tercatat obligasi ini sama juga. Kemudian 93. Oh, salah ya. Oke, ini
apa namanya, formulanya belum diganti nih, kita tambahkan dulu. Oke. Kemudian selanjutnya nih bisa juga caranya yaitu menggunakan ini ditambah dengan yang ini ditambah dengan ini. Oke, kemudian yang ini juga sama. Ini bisa juga ya, kita tinggal tarik aja ya. Kalau pakai Excel tuh sebenarnya lebih mudah. Ini akan ketemu. Oke. Nah, perhatikan jadi untuk perhitungan dari periode 2, 3, seterusnya sampai dengan periode ke-9 ini sama ya perhitungannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah periode ke-10. Yang periode terakhir. Periode terakhir itu cara menghitungnya agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita itu pengen melihat nih, kita itu pengen menjadikan nilai yang 192 juta ini menjadi 200 juta. Menjadi sama dengan nilai nominalnya. Berarti di nilai tercatat terakhirnya, ini kita harus memasukkan di sini nilai tercatatnya adalah 200 juta. Jadi kita hitung mundur gitu. 200 juta. Nah, sehingga kalau misalnya nilai tercatatnya 200 juta, berarti nilai amortisasi diskonnya adalah ini ya, 200 juta dikurangi dengan yang ini. Yang nilai tercatat sebelumnya kan. Oke. Kemudian yang di sininya berarti ini kita tinggal tambahkan. 12.93 ini agak berbeda karena kita tidak bulatkan ya, kalau dibuka menggunakan pembulatan. Jadi intinya untuk perhitungan periode 1, 2 sampai dengan 9 ini sama semua, cuma agak berbeda yang di perhitungan ke-10. Kenapa berbeda? Karena kita ingin nilai akhirnya itu 200 juta gitu. Jadi kita baru hitung beban bunganya mundur dan amortisasi diskonnya juga kita hitung mundur gitu. Jadi kita tahu dulu hasil akhirnya 200 juta. Oke, itu tadi untuk yang amortisasi diskon dengan metode suku bunga. Kemudian selanjutnya adalah amortisasi premium dengan metode suku bunga juga. Kita copy aja dari sini. Contohnya karena sama, cuma beda bunganya saja. Kita bisa amortisasi premium dengan metode kita paste di sini. Oke. Nah, ini bedanya kita lihat dulu. Nilai nominalnya 200 juta, bunga pasarnya adalah bunga kontraknya 12% dan bunga pasarnya 11%. Oke. Bayarnya per semester, jangka waktunya 5 tahun. Nah, berarti untuk mencari di tabel, bunganya adalah 5,5% karena 11% kita bagi 2 kan ya. Kemudian periodenya juga sama, 10 kali periode pembayaran bunga. Kemudian berarti kita cari dulu nih nilai kininya. Nah, nilai kini dari nilai nominalnya kita hitung di tabel, kita cari di tabel 1. Dia 5,5% dengan periodenya 10, berarti 0, ini kan 5,5%, periodenya 10, berarti 0,58543. 0,58543. Oke, kemudian yang bunganya, berarti kita lihat di lampiran 2, yaitu 5,5% dengan periode 10, 7,53763. 7,53763. 53763. Benar ya? 53763. Oke. 53763. Nah, sehingga nilai kini dari obligasinya adalah 207.538. Ini kita bulatkan juga ya. 207.538. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari sini kan kita ketahui ya, karena bunga kontraknya lebih besar dari bunga pasar, maka dia
obligasinya diterbitkan di harga premium. Nah, selisihnya itu adalah, ini kita tinggal kurangkan, nilai nominalnya 200 juta dan nilai kininya 207. Ini kita pakai rumus yang biar nggak minus hasilnya. Ini dikurang dengan atas. Ini bukan diskon, ini premium. Yaitu 7.538.000. Nah, kita langsung buat tabelnya. Ada di halaman 94. Oke. Ini ada beberapa yang beda ya, periode pembayaran bunga, bunga yang dibayar, beban bunga, ini amortisasi premium, premium yang belum diamortisasi, nilai tercatat obligasi. Oke, ini biar nggak bingung kita ulang aja. Premium yang belum diamortisasinya adalah bukan 200 juta ya, tapi yang 7.538. Sedangkan nilai tercatatnya adalah yang 207 juta. Oke. Kemudian bunga yang dibayar ini sama juga nih, yaitu yang kita hitung di sini menggunakan bunga kontrak atau bunga kupon. Ini sama semua sampai dengan akhir, sampai dengan periode pembayaran bunga terakhir. Oke, kemudian untuk beban bunganya kita kalikan dari yang atas ini, yaitu 5,5% dikali dengan nilai tercatatnya, sehingga selisihnya ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan amortisasi premium itu kan beban bunga dikurangi bunga yang dibayar. Kalau yang ini amortisasi diskon itu kan beban bunga dikurangi dengan bunga yang dibayar. Kalau yang amortisasi premium, bunga yang dibayar dikurangi dengan beban bunga. Oke, ini juga di buku dibulatkan, tapi ini tidak saya bulatkan ya. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan karena perbedaan pembulatan koma. Kemudian premium yang belum diamortisasi berarti tinggal 200 juta ditambah dengan 200 juta ini kan yang ini premium yang belum diamortisasi kita kurangkan dari sini, 7.538 dikurangin 585.410. Kemudian nilai yang tercatatnya berarti 200 juta ditambah dengan 6.952, atau bisa juga yang nilai tercatat sebelumnya dikurangi dengan amortisasi premium. Oke. Kemudian yang kedua juga sama cara menghitungnya, 5,5% dikali dengan nilai tercatat sebelumnya. Kemudian tinggal kita selisihkan, 12 juta dikurangi dengan kemudian premium yang belum diamortisasi dikurangi dengan ini. Kemudian ini kita tinggal 200 juta ditambah dengan premium yang belum diamortisasi, atau bisa juga pakai cara yang 206 juta ditambah dengan dikurangi dengan 617. Sama. Nah, ini bisa dilanjutkan sampai ke yang terakhir ya. Sampai ke yang 9. Jadi kasih yang ini juga sama, kita tarik aja. Juga sama.
Ini kita lihat di yang ke-9. Jadi ini kalian lanjutkan sendiri ya. Dari periode ketiga sampai dengan periode ke-9. Itu 200.948.473. Kalau di buku 200.944.000. Ini perbedaan karena perbedaan selisih koma gitu, karena dibulatkan kan ya. Kemudian selanjutnya adalah yang di periode ke-10 nih. Ini juga sama juga dengan yang tadi. Jadi di periode ke-10 nilai tercatatnya kita masukkan dulu 200 juta karena kita ingin melihat nilai tercatatnya itu sama dengan nilai nominalnya 200 juta. Kemudian baru kita hitung berapa amortisasi premium yang belum diamortisasi. Berarti ini kita tinggal kurangkan nih. Amortisasi premiumnya berarti ini dikurangi dengan, berarti ini sama dengan ini ya. Ini kemudian yang ininya tinggal ini dikurangi dengan ya, berarti yang di atas juga bisa ya. Yang di atas ini kita tinggal masukkan aja ini langsung pakai menggunakan yang nilai diskon yang belum diamortisasi. Oke. Jadi pada intinya untuk amortisasi ini adalah kita ingin menyamakan present value yang kita hitung dengan tabel dengan nilai nominal. Kalau diskon berarti dia kan awalnya 192 juta. Kita ingin membuat 192 juta ini kita tambahkan sedikit-sedikit per periode pembayaran bunga sampai menjadi 200 juta. Sedangkan kalau misalnya yang premium nilainya itu kan 207 juta nilai kini dari obligasinya. Nah kita ini pengen ngurangin sedikit-sedikit nih setiap periode pembayaran bunga selama 10 periode sehingga yang 200 juta ini lama-lama akan menjadi 200 juta pada saat jatuh temponya, yaitu pada saat periode pembayaran bunga terakhir di periode ke-10. Oke, itu tadi untuk materi obligasi. Oh iya, ada jurnalnya ya. Kita lihat jurnalnya di buku ya, langsung dibuka aja. Di buku untuk yang diskon, ini kita contohkan untuk jurnal pembayaran bunga pertama. Jurnal pembayaran bunga pertama. Oke. Jurnalnya itu di debitnya beban bunga karena perusahaan membayar bunga. Kemudian kreditnya adalah diskon atas obligasi dan kreditnya adalah kas. Beban bunganya sebesar 12.538, diskonnya 532 yang kolom D, kemudian kasnya adalah 12 juta. Oke. Ini untuk yang periode 1 ya. Periode 1. Jadi nanti setiap periode itu perusahaan akan menjurnal seperti ini untuk mengakui pembayaran beban bunga dan amortisasi diskon atas obligasi. Kemudian kita lihat untuk yang premium. Berarti kalau untuk yang premium, jurnalnya hampir sama. Ini jurnal pembayaran bunga pertama. Pembayaran bunga pertama, beban bunga. Bedanya adalah kalau diskon itu posisinya di kredit, kalau premium posisinya di debit. Premium atas obligasi. Kreditnya sama kas. Beban bunganya adalah yang 11 juta. Premiumnya yang amortisasi premium. Dan kasnya adalah yang 12 juta. Oke. Ini jurnalnya ada juga di buku ya. Kalau yang untuk diskon ada di halaman 93, sedangkan untuk yang premium ada di halaman 94.
Oke, baiklah itu tadi untuk materi mengenai obligasi, mulai dari kewajiban lancar di materi minggu lalu, kemudian utang obligasi, dan minggu ini adalah penjelasan mengenai investasi dalam obligasi yang terdiri dari dua bagian juga. Bagian pertama mencatat akuntansi untuk pembelian dan penjualan obligasi, dan bagian kedua penjelasan mengenai amortisasi diskon dan premium dengan metode suku bunga. Sekian untuk materi minggu ke-10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.